pusaran energi Ka'bah, Masya Allah ya. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Mekah, ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya, kenapa ayat ini muncul? Kalau asbabun nuzulnya ini adalah karena waktu itu di dunia itu sedang ribut mana duluan ini tempat beribadatan ya, Baitul Maqdis atau di Mekah ini gitu ya. Maka turunlah ayat ini. Jadi ini jelas Allah yang memberi informasi kepada Rasulullah SAW lewat perantara malaikat Jibril bahwa rumah ibadah yang pertama itu adalah Baitullah di Mekah. Ya, dan kita tahu tentu sejarahnya luar biasa ya kalau kita belajar sejarahnya Ka'bah ya. Dan hadis Bukhari nomor 115 dan Muslim nomor 1397 kata Nabi apa? Janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali menuju ketiga masjid. Masjidku ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Itu makanya kenapa ya sebelum pandemi ya bertahun-tahun puluhan tahun betapa ramainya kunjungan-kunjungan ke sini ya. Aqsa ini kalau nggak perang itu mungkin rame banget ya, perang aja rame gitu ya. Artinya kalau memang kita pergi ke sana itu memang betul-betul sebuah anjuran dari Rasulullah. Jadi kalau ya kalau bisa bilang sebelum kita keliling dunia yang lain ya datangi dulu ini ya. Hanya memang Aqsa ini agak rumit, agak sulit. Makanya Dago Wisata punya program yang ke Aqsa itu ya luar biasa ya. Namun tentu kita harus bersabar terlebih dahulu karena ini ada pandemi ya. Dan ini kesempatan banget buat kita ya membersihkan lagi diri kita sebenarnya sebelum kita berkunjung ke tiga tempat ini ya. Baik. Nah, Bu Ica senang sekali kalau lihat Ka'bah itu yang Ka'bah zaman dulu, ini Ka'bah yang masih ada pasar seng, ya. Siapa yang kakek neneknya pernah ke Ka'bah, ya pernah ke Mekah gitu ya, selalu cerita pulang ya dari pasar seng gitu. Dan oleh-olehnya apa? Tasbih. Dan apa buat perempuan? Lipstick hijau. Nah, kemarin bisa dapat dari Mahaifa ya, lipstick hijau itu dari masa ke masa ya. Kalau kemarin tuh kayaknya wangi ya. Kalau zaman dulu nggak wangi tuh. Makanya kalau lagi udah pakai baju ihram masih bisa pakai lipstick hijau tuh karena nggak wangi. Kalau sekarang wangi ya, nggak bisa dipakai ya. Baik. Dan Masya Allah ini semua manusia ya. Ini semua manusia kita pernah lihat seperti ini ya. Bahkan yang teman-teman yang sudah pernah menunaikan ibadah haji ini betul-betul pernah merasa begini ya. Kalau malam seperti ini, ya Rob, ya Allah, ya Rabbi, ya. Nah, baik. Jadi ada 5 faktor yang menyebabkan pusaran energi yang sangat besar di Ka'bah. 1, faktor Nabi Ibrahim alaihissalam, faktor Hajar Aswad, faktor orang bertawaf, faktor air zam-zam, dan faktor orang-orang yang bersolat menghadap Ka'bah. Ya, jadi 5 faktor ini yang membuat Ka'bah ini pusaran energinya sangat besar. Walau alam bisawab, tentunya di bawahnya Ka'bah itu, kalau para ahli mengatakan itu memang ada pusaran di situ, pusaran energi dunia. Ya, baik. Nah kita bahas satu-satu ya. Faktor pertama Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim ini nabi yang sangat-sangat lembut ya. Dan beliaulah yang membangun Ka'bah beserta anandanya Nabi Ismail alaihissalam. Dan beliau manusia yang memiliki energi positif yang sangat besar, yang kemudian meresonansi terhadap karya-karyanya, resonansi gitu ya. Jadi energi Nabi Ibrahim itu gelombang energinya keluar dan nempel gitulah bahasanya enaknya ya, nempel di karyanya. Dan karyanya itu ya adalah membangun kembali Ka'bah, Baitullah. Jadi nempel itu di situ ya. Nah, kemudian ya di surat As-Sad ayat 45, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai karya-karya yang besar dan ilmu pengetahuan yang jauh ke depan. Ya. Jadi selain Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Ishak alaihissalam dan Yakub ya, ada banyak karya-karyanya dari para nabi ini dan baru terungkap dengan ilmu pengetahuan yang jauh ke depan. Ya, makanya sekarang ini ya pelan-pelan terungkap ada apa sih di Ka'bah itu gitu ya. Memang Allah sudah sampaikan ya pada kita semua bahwa ini akan ya nanti terungkap lewat sebuah ilmu pengetahuan yang jauh ke depan ya. Baik, kemudian Nabi Ibrahim ini mempunyai sikap yang lembut dikarenakan kolbunya yang penuh kelembutan. Kita kalau bicara kolbu itu pasti yang di dada ya, organnya jantung ya.
Jadi Bu Isa sedang mengajari diri Bu Isa itu kolbu itu tidak diartikan hati. Ya, karena memang kolbu itu jantung. Ya, bahasa Arab kolbu itu jantung. Hanya di Indonesia bertahun-tahun diartikannya hati. Jadi mencoba untuk ya kata hati selalu diganti kolbu. Kata hati selalu diganti kolbu. Ya. Baik, bahwa kolbu yang lembut akan memancarkan cahaya dan aura positif. Ya. Maka semakin lembut dan ikhlas seseorang, maka semakin tinggi pula aura energi positif yang ditimbulkannya sehingga dapat mempengaruhi lingkungan dan karya-karyanya. Ya. Dan Ibrahim alaihissalam adalah manusia pilihan. Jadi kalau dulu ya kalau kita lihat pada saat Ka'bah zaman ya ini kan ilustrasi yang dibuat oleh ilmuwan sebetulnya ahli untuk mereka ulang gitu kurang lebih kayak apa gitu ya. Tapi ini bagus buat kita sejarah kita ya. Jadi ini dia peninggian Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Jadi itu atas perintah Allah. Jadi sebetulnya sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan itu sudah ada petanya Baitullah itu, sudah ada kerangkanya sebetulnya ya. Karena kalau kita belajar sejarah ini malah lebih lama lagi sebetulnya ya Baitullah ini diciptakan ada di lokasi di situ gitu. Makanya tadi diingatkan bahwa tempat peribadatan yang pertama itu adalah Baitullah yang ada di Bakkah atau Makkah. Kemudian bangunannya dari batu, ukurannya kurang lebih 4,5 tingginya ya, terus kemudian dari panjang ya dari timurnya 16, kemudian ada ya kurang lebih seperti ini ya 15,5 dan memang dia nggak kotak ya, dia nggak kotak, dia agak-agak ya melebar ke depannya gitu ya dan agak melebar ke utara ya, oke. Terus nggak ada atapnya, tidak dibuat atap. Kemudian juga ada 2 pintu yang sejajar dan nempel di tanah ya, sejajar tanah, nggak ada daun pintunya ya. Nah ini jadi ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail 4,5 cm. Jadi waktu itu baru ada kerangkanya saja ditinggikan. Yang menunjukkan tempat juga Allah ya lewat malaikat Jibril ya dinaikkan 4,5. Nah ya dan kemudian malaikat Jibril turun membawa Hajar Aswad dan diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tempatnya. Ya, tentu di tempat yang memang Allah tunjuk. Ya. Baik, kemudian pembangunan berikutnya ini ada karena Ka'bah itu sempat terbakar dan banjir besar masuk ke dalam Ka'bah karena kan nggak ada pintunya ya, temboknya pecah ya. Kemudian renovasi ini terjadi 6 tahun sebelum diutusnya Rasulullah. Tapi karena merenovasi sebuah bangunan besar pada saat itu termasuk bangunan besar, bangunan modern, bangunan yang power. Jadi pas Rasulullah lahir pun itu masih dibangun gitu ya. Tapi ya, jadi bangunan ini dikurangi 3 meter dari sini gitu. Ya, jadi kalau kata Rasulullah itu katanya kaum Quraisy dulu nggak punya duit, jadi ini dikurangin ke sini. Ya, tadinya 16 meter jadi 13 meter. Dan tingginya yang ditambahkan dari 4,5 tadi jadi 9 meter ya, dibuat atap ya, kemudian dibuat juga pancuran kayu di daerah sini nih ya, terus pintu barat yang ditutup, pintu timur dibuka terus ditinggikan karena kan ada pengalaman banjir kan, jadi ditinggikan gitu ya. Nah waktu itu tuh kalau sahabat-sahabatku pernah ya membaca sirah Rasulullah di mana pada saat ya renovasi Ka'bah ini meletakkan Hajar Aswad itu kan suku-suku di sana dulu itu kan bertengkar ya untuk saya aja yang taruh kan gitu ya. Maka atas permintaan mereka juga mereka mengatakan pokoknya yang boleh taruh ya Hajar Aswad di sudut dari tempat Ka'bah ini adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Ternyata Muhammad muda, Muhammad remaja masuk di situ dan Rasulullah memang betul-betul ya udah nggak bisa ngomong soal Rasulullah ya. Tentu Rasulullah senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, maka Rasulullah dengan sangat bijaknya ya sorbannya dibuka, Hajar Aswad taruh di tengah dan semua kepala-kepala suku saat itu memegang pinggir-pinggir dari sorbannya dan sama-sama diangkat ke sana ya kan, itu sirahnya kayak gitu ya. Dan kemudian lagi pembangunan yang ketiga oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu an ya. Jadi di bagian Ka'bah yang telah dikeluarkan kaum Quraisy ini ya,
ini jadinya ini juga ya, jadi dinaikkan, pintunya dinaikkan juga, kemudian waktu itu sempat ini dibalikin lagi gitu ya, dipanjangin lagi, itu Aisyah ya, Sayyidina Aisyah yang mengatakan bahwa itu panjangin lagi gitu. Tapi dimajuin lagi, bolak-balik kayak gitu ya. Nah, kemudian ini tambah naik dari 9 jadi 13,5 ya. Baik, dan pembangunan berikutnya oleh Hajjaj bin Yusuf, ini di 74 Hijriah, 693 Masehi, menutup pintu yang di arah barat dan meninggikan pintu yang di timur, membongkar tembok bagian utara, mengeluarkan jadi dikeluarin lagi ini, ya, keluarin lagi ini Hijr Ismail ya. Kemudian, nah ini pada saat zaman Sultan Murad ya kan Al Utsmani, jadi ini sudah yang paling terakhir ya, pembangunan Ka'bah paling terakhir, renovasi Ka'bah secara keseluruhan ya. Dan yang unik itu sebetulnya pada saat ya pondasi-pondasi ini mau dikokohkan, jadi pada saat itu ada tukang ya, ini ada ceritanya dari pembangunan ya. Ada tukang yang membangun Ka'bah ini mencongkel batu yang fondasi yang Nabi Ibrahim letakkan, dicongkel gitu ya, dicongkel. Waktu dicongkel itu Mekah bergetar seperti gempa, dan ternyata nggak cuma Mekah, dia keluarnya juga ya, sampai ada kabar juga sampai jauh di Madinah, sampai jauh di Yaman itu bergetar. Makanya dimarahin tukangnya itu sama Sultan saat itu, dimarahin ya. Artinya kan kalau dari kisah itu memang di bawahnya Ka'bah ini ada sebuah pusaran energi yang luar biasa ya. Oke. Dan itu tadi ya, mengganti 2 atap Ka'bah dengan 2 atap dari besi. Jadi udah mulai ringan ya. Baik, nah kalau masuk di dalam ilmu kita yang selama ini kita pelajari, tubuh manusia ada badan seluler, ada badan bioplasmik ya. Sahabat-sahabat, bisa mohon izin karena bisa akan selalu menambahkan setiap modul itu tentang tubuh manusia, karena inilah yang sebetulnya yang sedang terjadi, tarik-tarikan dari badan bioplasmik ini ya. Nah, artinya karena Ka'bah adalah karya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di dalam karya ini tersimpan energi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat besar. Karena pancarannya tadi kan Nabi Ibrahim ada badan bioplasmik kan. Nah, kemudian Ka'bah menjadi tempat aktivitas beribadah selama bertahun-tahun. Ya, dekat dengan Ka'bah seperti dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga, dan baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, para sahabatnya Rasulullah, para keluarganya Rasulullah. Itu kan energinya tuh pasti nempel semua di tembok Ka'bah ini kan. Nah, jadi kita merasakan ketenangan, kedamaian, dan kelembutan seperti sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah senantiasa memuji sifat-sifat Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini tenang, damai, lembut, mungkin pragmatis ya, Masya Allah ya. Baik, jadi kebayang ya, kita bisa mengilustrasikan seperti ini pada saat ini dibangun ya, bangunan Nabi Ibrahim bersama Ismail kan, tubuhnya kan mengeluarkan badan bioplasmik, nempel lah di sini. Karena ini waktu disusun ini betul-betul dari ujung ke ujung sampai melingkar itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menyusun. Itulah dikatakan terresonansi, karyanya terresonansi di situ, nyimpen ya. Sebagaimana rumah kita ya, itu dan tembok-tembok rumah kita itu menyimpan ya resonansi energi badan bioplasmik sang penghuni rumah. Makanya ya, bahkan hancur, keropos. Kenapa? Karena tidak ada resonansi sang pemilik rumah di situ. Jadi rumah kita saja itu ada resonansinya, sinyal atau badan bioplasmik dari si punya rumah gitu ya. Apalagi ya Ka'bah ini, karena tentu Nabi Ibrahim alaihissalam tentu punya energi yang jauh lebih bersinar, power dibanding kita ini ya, Masya Allah. Baik, kemudian Rasulullah kan lahirnya di Mekah. Bayangkan dari kecil Rasulullah itu bolak-balik ke Baitullah. Jadi makanya mengapa itu ya yang 9 meter dari bawah itu ya, kalau tadi 3 meter 4 meter itu kan Nabi Ibrahim di situ ya, di bawah itu ya.
Nah, naik ke atasnya lagi itu resonansinya badan bioplasmiknya Rasulullah SAW gitu. Ya, makanya kita kalau ada di situ kayaknya enak banget ya. Walaupun kita belum pernah jumpa wujudnya para nabi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW, tapi energinya kita bisa dapat dari dinding-dinding ini. Ya. Nah, kemudian tentang makom Ibrahim, ya. Kata makom memang memiliki beberapa arti, namun yang dimaksud di sini adalah makom yang berarti tempat pijakan orang berdiri. Ya, adapun makam Ibrahim adalah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim berpijak pada waktu beliau membangun Ka'bah. Ya, tadinya tuh makam Ibrahim itu dekat banget sama dinding Ka'bah. Yang mundurkan ke belakang itu ya Sayyidina Umar. Karena pada saat kekhalifan Sayyidina Umar, ya makam ini agak ya apa ya kalau orang lagi tawaf itu sering ketabrak-tabrak, makanya oleh Umar dimundurkan. Ya, karena pernah anak saya tanya, katanya tempat pijakan Nabi Ibrahim untuk menyusun batu Ka'bah Bu Isa katanya gitu ya. Tapi kok jauh banget? Emang besar banget Nabi Ibrahim. Ya, untung juga ibunya sedikit-sedikit waktu itu belajar sejarahnya juga. Enggak, nah ini tadinya di depan Ka'bah, dekat Ka'bah ini ya dimundurkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Nah, jadi sebetulnya kan ya makam Ibrahim ini adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan sesuatu benda ajaib yang dikaruniakan oleh Allah sebagai mukjizat kepada Nabi Ibrahim, di mana batu ini dapat naik ke atas dan turun sesuai dengan kemauan Nabi Ibrahim ketika membangun tembok Ka'bah tersebut. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan tidak ada sesuatu pun di bumi ini berasal dari surga kecuali Hajar Aswad dan Maqam tadi. Ya, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim tadi ya. Dan sesungguhnya keduanya adalah dua buah permata dari surga. Ya. Dan kalau sekarang kan kita ya bisa masuk akal ya kalau tadi makam Ibrahim bisa naik turun ya, karena manusia saja bisa bikin ya tangga hidrolik kayak gini. Ya. Apalagi kalau kalau ya Sang Maha Pencipta, wah itu mah gampang banget. Kadang-kadang anak-anak tanya, masa sih batu bisa naik turun? Ya, bisa suka kasih lihat gambarnya, ini loh nak, ini aja buatan manusia ini, bisa naik turun nih sampai tinggi banget ke atas ya. Baik, kemudian apa faktor kedua ini Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad artinya batu hitam. Diduga batu hitam ini sisa batu meteorit yang memiliki kadar logam sangat tinggi. Batu yang mempunyai konduktivitas sangat tinggi tersebut menjadi besar perannya, ya. Seperti ini, dan ini udah pecah-pecah ya, pecah-pecah ya. Kalau menurut sejarahnya aslinya kan putih, akhirnya jadi hitam gitu karena dia narik ya, narik kekhilafan dosa-dosa manusia yang ada dekatnya Hajar Aswad ini ya. Dan pecah-pecah ini karena waktu itu sempat dicuri ya, dibawa lari dan hancur, dan akhirnya makanya dibuat batu yang lainnya untuk ini yang pecah-pecah ini ya bisa diikat dengan batu yang lainnya seperti itu ya. Nah, menurut hasil penelitian dari 15 universitas menunjukkan Hajar Aswad 15 universitas ya adalah batu meteor yang mempunyai kadar logam yang sangat tinggi, yaitu 23.000 kali dari baja yang ada di dunia. 23.000 kali. Baja di dunia aja udah aduh kayak apa itu kali panasnya ya. Ya, ini 23.000 kali. Ya. Dan batu hitam ini diletakkan pada lokasi yang dipilih oleh Allah untuk bisa membangkitkan energi yang besar, yaitu di atas pondasi Ka'bah. Jadi ini di atas pondasi Ka'bah kan. Ini kan yang dibangun tadi oleh Nabi Ibrahim ya di sini. Ya. Nah, peranan Hajar Aswad sebagai pintu masuknya, pintu keluar masuknya energi, karena ia memiliki daya hantar elektromagnetik yang sangat tinggi. Jadi betul banget di bawah Ka'bah ini ada pusaran energi, keluar masuknya lewat Hajar Aswad. Hajar Aswad dia keluar masuk di situ. Ya. Nah, energi Ka'bah mengalir deras pada bagian Hajar Aswad ini dan menyinari orang-orang yang berada di dekatnya. Ini keluar dari sini. Ya. Meskipun energi itu juga memancar dari bagian-bagian Ka'bah yang lain, akan tetapi yang paling besar adalah yang terpancar dari Hajar Aswad, dan kedua di mana? Rukun Yamani. Ya, makanya di Rukun Yamani juga kita angkat tangan. Ya. Nah, tapi kalau dari tuntunannya tuh
Itu tadi kalau rukun yamani bisa diusap tapi tidak boleh dicium. Yang bisa diusap dan dicium ini Hajar Aswad. Ya, karena memang dia yang paling kuat. Jadi coba kita mengilustrasikan, membayangkan. Jadi sebenarnya keluar energi dari pusaran, tapi paling kuat ini Hajar Aswad dan rukun Yaman di sebelah sananya ya. Nah, di sini juga ada Multazam, satu tempat di dekat Ka'bah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya, ini kan pintu Ka'bah. Nah, di sini nih Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini ada Multazam. Nah, kalau kita kita pendekatan dari gelombang ya, kalau gelombang atau misalnya gelombang ini pemancar radio ya misalnya ya, itu kan keluarnya dia begini kan, ya dia melebar kan gitu ya. Makanya di daerah sini ini pancarannya kenceng di sini daerah sini ini karena dari sini kan baru keluar tuh dia, terus dia melebar, ya melebar dan berpencar. Dan tentu daerah sini memang paling makbul ya. Kenapa? Karena energinya kuat sekali. Jadi apa yang diucapkan ya terbroadcast ke alam semesta. Apa yang diucapkan terbroadcast ke alam semesta sampai juga lauh mahfuz. Makanya orang rebutan ada di sini. Ya, multazam. Ya. Makanya kalau kita kan disuruh sholat juga kan agak-agak jauh tapi searah multazam. Kenapa? Karena itu energinya dahsyat di situ. Ya. Dan ya tentu ya Mekah ini luar biasa ya. Masjidil Haram luar biasa ya. Kalau orang lihat katanya dari atas itu paling bercahaya ya. Bisa jadi kalau orang bilang yang orang-orang skeptis kan banyak lampunya Bu Aisyah. Iya, tapi dulu sebelum banyak lampu teknologi kayak gini itu emang udah bercahaya banget. Walaupun kalau misalnya itu lampu yang buatan manusia kan coba dipikir ya, tempat ini seluruh dunia berarti kan kaya banget di sini lampunya banyak. Ini sangat kaya dong di sini. Ya pakai lampu yang banyak kan. Kalau misalnya kita mikirnya itu lampu buatan manusia. Tempat-tempat lain sunyi sepi gitu ya. Tentu satu lagi itu yang terang juga ya, yaitu Masjid Nabawi ya. Nah, sekarang ini rukun Yamani dan ini Hajar Aswad ya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap yang lainnya di Ka'bah selain dua rukun, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya. Sesungguhnya mengusap keduanya, ya ini Hajar Aswad dan rukun Yamani dapat menghapus dosa-dosa. Ini hadisnya ya Bukhari dan Ahmad. Itulah makanya mengapa banyak orang ya betul-betul berlomba-lomba untuk mengusap rukun Yamani. Apalagi Hajar Aswad, karena dikatakan ini sumbernya keluarnya pusaran energi yang luar biasa dari bawahnya Ka'bah. Ya. Dan menghapus dosa. Ya, Insya Allah. Getaran gelombang doa kita itu tertuju ke arah Hajar Aswad sehingga terjadi kontak antara kolbu kita dengan sistem energi Ka'bah. Kita semua pernah belajar baik SRS, MBS ya dan MEMTEKU ya, Bu Isa selalu menyampaikan bahwa kolb kita itu kan gelombangnya kuat banget. Ya, gelombangnya kuat banget 5.000 kali dari otak. Dari kita punya otak ya. Jadi itu kalau kita angkat tangan ya, karena doa itu bedanya doa dengan niat itu doa angkat tangan ya. Kenapa? Karena rupanya kalau kita angkat tangan itu dia memamplify ya, memperkuat ya gelombang itu yang dari kolbu. Ya kayak di apa ya, kayak difokuskan gitu ya, dan ketemulah sama ya pusaran energi Ka'bah ini ya. Tetapi harus kita pahami bukan karena Ka'bah itu kita bertawaf, juga bukan karena batu hitamnya, melainkan sepenuhnya karena Allah. Karena itu ketika kita memulai bertawaf, yang kita ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah dan Allah Maha Besar ya. Hanya kita melambaikan tangan dan kita mengujudnya ya. Nah, jadi ya, tapi apapun itu ilmuwan tetap mencari tahu ada apa sih gitu. Tentunya kan semuanya itu perintah Allah ya. Dan ilmuwan ya, bedanya kita sama ilmuwan mencari tahu kenapa sih harus pas di Hajar Aswad. Ya, istilahnya itu ngangkat tangannya pas di Hajar Aswad itu kenapa ya? Ya. Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih daripada salju, lalu berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam. Dan dia bisa nyerap. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika masuk Mekah beristilam, menyentuh rukun Hajar Aswad pada setiap beliau tawaf. Ya, rukun itu artinya sudut ya. Apabila tidak memungkinkan untuk mencium karena penuh dengan jamaah, maka tidak disunahkan untuk berdesakan, cukup dengan melambaikan tangan. Ya. Dasarnya apa ini? Saya melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian
mencium tangan beliau itu dan beliau berkata, aku tidak pernah meninggalkan perbuatan ini, menyentuh Hajar Aswad dan mencium tangannya sejak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Ya, jadi sudah angkat dan cium, angkat cium. Ya, teman-teman coba lihat telapak tangannya ya, tangan kanan itu kan dan tangan kiri itu ya memang ada perbedaan ya. Nah, kanan ini di bawah kulit kita itu kan kalau kita pernah belajar pembuluh meridian yang bulat-bulat itu, ya, yang kalau dia berputar ke kiri dia memberikan power energi juga gitu ya. Dan pada saat kita beristilam angkat tangan yang sejajar dengan Hajar Aswad, ya, ini kita mengirimkan energi kita ke Hajar Aswad dan Hajar Aswad menyerapnya gitu. Sehingga dari jauh pun dosa kita terserap gitu. Kenapa? Karena kanan itu transmitter, ya, kiri receiver, kanan transmitter, dia kiri. Makanya dari jauh pun ya itu bisa. Ya, karena Nabi mencontohkan, ya. Aku mendengar seorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang Hajar Aswad. Beliau menjawab, aku melihat Rasulullah SAW beristilam dan menciumnya. Ya, seseorang bertanya, apa pendapatmu apabila suatu saat penuh atau berdesakan? Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW hanya melambai dan menciumnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada dasarnya ini. Ya. Jadi artinya gini ya, karena kita juga nanti ya kita juga belum tahu bagaimana kondisi-kondisi berikutnya, tentu kan ini dijaga banget ya Hajar Aswad. Ya. Karena kan kita juga menjaga supaya tidak kecium di situ gitu ya, pasti kan nggak boleh. Tapi kan Nabi sudah bilang bahwa lambaikan saja dan menciumnya. Ya. Karena daripada kita marah-marah sama askar di sana karena mau cium Hajar Aswad atau desak-desakan sikut ya, sikut kita punya saudara kanan kiri dan sebagainya. Ya. Hijr Ismail, kalau Hijr Ismail ini dari sebuah hadis Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, aku ingin sekali masuk ke Ka'bah dan sholat di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW menarik tanganku dan membawanya ke dalam Hijr Ismail sambil berkata, sholatlah di dalamnya jika engkau ingin masuk Ka'bah, karena ia merupakan bagian dari Ka'bah. Jadi ini bagian dari Ka'bah. Jadi kalau kita mau masuk Ka'bah dan kita bukan presiden atau bukan keluarga kepala negara kan nggak bisa masuk. Tapi kalau ada di sini itu masuk Ka'bah. Karena kita lihat tadi kan Ka'bah itu memanjang kan, terus dikurangin 3 meter pada zaman ya suku Quraisy. Ya, makanya Aisyah tanya lagi, kenapa ya itu Hijr Ismail itu harusnya Ka'bah, kenapa ada di luar? Kata Nabi, waktu itu kaum Quraisy nggak punya duit. Tapi untung juga dia nggak dimasukin ke dalam. Palingnya kan kita ya pada saat di Hijr Ismail kan kita berada di dalamnya Ka'bah. Ya, dan powernya luar biasa. Powernya luar biasa. Belum lagi ada pancuran emas di sini ya. Di atas sini. Ya. Baik, kemudian faktor ketiga orang bertawaf. Orang bertawaf yang mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Ini ke kiri ya. Faktor penyebab besarnya gelombang elektromagnetik Ka'bah juga dipengaruhi aktivitas jutaan manusia yang bertawaf. Karena setiap perbuatan manusia selalu menghasilkan gelombang elektromagnetik, baik berkata-kata, berpikir, apalagi sedang melakukan aktivitas. Sekarang nanti kita lihat ya perbandingan waktu sebelum pandemi dengan pandemi ya. Ya, jadi tubuh manusia ini kan kita udah belajar ya, terdiri dari bioelektron yang selalu berputar pada orbitnya di setiap atom penyusun tubuh kita. Dan jutaan orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah menghasilkan energi yang besar. Ya. Ini dia. Kenapa gitu Bu Isa? Karena ini, pembuluh meridian ini, titik-titik ini, itu berputarnya bertawaf. Maka pada saat kita mengelilingi Ka'bah, ini yang tersumbat-sumbat ini, ya, itu langsung lancar. Dan kita MT belajar ya, MBS juga sudah lama juga belajar, SRS juga sering Bu Isa sampaikan ya, bahwa kalau kita kesel marah selama ini waktu misalnya di Indonesia, entah sama siapapun marah kan ada energinya keluar dan tersumbat kan di pembuluh meridian. Karena belum tentu pembuluh meridian kita waktu di Indonesia ya dia berputar yang lancar. Jadi nyumbat, makanya pegel sana sini, nggak enak sana sini. Karena itu karena energi emosi kita kan. Itulah kemarin kita belajar lah caranya, ditepuk-tepuk lah, dipakai THT kah, atau pakai ya kita punya EFT dan sebagainya ya. Dan tentu sudah diajarkan juga berwudu itu ya melancarkan ya titik-titik ini. Bagaimana Bu Isa? Yang bagian dibasuh dan diusap.
wajah. Makanya kalau waktu wudhu basuh wajah itu ya harus penuh ya. Yang dari ini garis telinga ke telinga ya, dagu ke atas ya, supaya kena ya. Dan dibasuh. Jadi artinya muka kita kena. Jadi nggak cuma air ya kita ciprat-cipratan gara-gara supaya mungkin kalau ibu-ibunya mungkin barangkali make upnya supaya nggak luntur, itu sayang banget kalau diciprat. Memang kena airnya dibersihkan pakai air, tapi ya ini harus dibasuh, harus kena karena ini di bawah kulit. Jadi kalau ada orang bilang ya, pakai air wudhu bisa mencerahkan, itu betul. Asal wudhunya membasuh, ya, membasuh. Kena. Biarin aja lah luntur-luntur kita punya apa, cila gitu kan, nggak apa-apa, tinggal pakai lagi, ya. Nah, tangan sampai siku, karena di siku tuh banyak sekali titik-titik cakra, makanya harus lebih sedikit dari siku. Dan dibasuh ya, bukan cuma di air diginiin gitu, dibasuh betul-betul kena. Kepala juga ini ada nih, ini kepala ini kan pembuluh meridian sampai belakang, makanya kan dibasuhnya sampai belakang tuh sebetulnya ya, yang lebih afdol. Walaupun dikatakan 3 helai saja di sini itu juga sah. Kita perempuan kan kadang-kadang malas buka kudu ya, kita suka gini aja. Memang kena yang di sini, tapi di belakang-belakang kan ada. Itulah mumpung kita di rumah, lebih sering di rumah, wudunya nggak terlalu terganggu ya, sebisanya kita ya kita usap sampai belakang. Telinga juga karena telinga aja titik-titiknya, dan kaki ya sampai tumit sampai mata kaki, karena di situ pusat-pusatnya pembuluh meridian. Dari wudhu saja itu sudah berpancar, Masya Allah. Waktu dia ini bertawaf, wah lebih kenceng lagi. Kenapa? Karena semuanya terbuka, Masya Allah. Terutama wabil khusus di daerah ya kolbu kita ini, jantung. Ini berputar. Ya, kita pernah belajar ini berputar. Kalau ini 7 yang utama yang berputar. Ya, bisa keluar bisa masuk. Makanya kalau kita habis tawaf itu kayak punya energi itu, karena pusaran energi Ka'bah di bawah itu masuk dalam tubuh kita. Bikin apa? Membersihkan. Jadi pembuluh meridian itu yang bergumpal-gumpal itu tadi ya, emosi-emosi kita ya bergumpalnya di pembuluh meridian dia itu. Ya, dan itu dibersihkan. Itulah makanya betul memang ya, membersihkan dosa. Nah, pernah kita belajar ya, waktu fisika dulu ada namanya kaidah tangan kanan gitu. Coba tangan kanan nih gini. Ya seolah-olah nih misalnya ada pulpen ya, pulpen itu misalnya besi ya, besi yang nggak ada listriknya ya. Kemudian kan kita berputar ke kanan tuh tawaf kan ya. Kayak orang tawaf ya. Ini kaidah tangan kanan putarnya kan ke kiri gitu maksudnya. Ya. Nah, apa yang terjadi biasanya waktu kalau kita belajar fisika dulu? Jika ada sebatang logam atau konduktor dikelilingi oleh listrik yang bergerak berlawanan dengan jarum jam, maka konduktor tersebut akan muncul gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas. Ini jempol kita. Ini kan kayak orang tawaf gitu. Artinya apa? Ya, artinya ya bisa jadi ya, pada saat kita tawaf berputar ya dengan banyak ya, kita punya sahabat-sahabat lain seluruh dunia ya, maka gelombang ini akan naik ke atas. Naik ke atas. Membawa apa? Tentu membawa pesan doa. Bisa waktu pertama kali lihat waktu pandemi, tawaf sangat sedikit, itu aduh sedihnya minta ampun. Kemudian tawaf diatur sedemikian rupa ya, karena ada jarak ya, itu sedih banget. Mungkin dulu sebelum belajar energi merasa gini, wah enak tuh tawafnya, jadi nggak desek-desekan. Tapi setelah waktu belajar energi, sudah sempat belajar energi dan lihat pandemi, tawaf itu jarang-jarang, itu sedih banget loh. Sedihnya kenapa? Berarti energi di sekitar sini tidak sedahsyat kalau kita umpul-umpulan. Itu. Ya. Atau rame-rame. Sedih banget tuh, ya Allah. Jadi sedikit banget ya. Memang kacamata fisik atau kacamata dunia kita menganggap, oh kan teratur, jadi nggak kena injak-injak. Tapi kalau kita sudah belajar energi itu sedihnya minta ampun, lihatnya. Dan ini 7 kali kita di sini, ya luar biasa. Dan ensiklopedia Amerika mengatakan sekiranya orang-orang Islam berhenti melaksanakan tawaf ataupun sholat di muka bumi ini, niscaya akan terhentilah perputaran bumi kita ini. Ini Bu Isawati itu takut banget. Untung kita masih sholat ya. Tawaf sempat berhenti di awal-awal pandemi, nggak ada yang tawaf. Untung masih ada yang sholat. Makanya waktu itu tuh langsung, aduh,
Hey nak, sholat nak. Kenapa kok ibu gelisah banget? Gak ada yang tawaf nak. Kok gelisah banget? Gak ada yang tawaf nak. Dan ini yang ngomong juga ilmuwan-ilmuwan, berhenti perputaran bumi kita. Ya. Karena rotasi dari superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Kacau, makanya kacau nih bumi kita sebetulnya. Ya. Beberapa astronot bumi yang mengangkasa melihat suatu sinar yang teramat terang memancar dari bumi dan setelah diteliti dari Baitullah atau Ka'bah. Superkonduktor itu adalah Hajar Aswad yang berfungsi sebagai mikrofon yang sedang siaran dan jaraknya mencapai ribuan mil jangkauan siarannya. Ya, sinar dan siarannya, Masya Allah. Itu kayak mikrofon. Sampai itu mikrofonnya aja masih sampai di rumah kita masing-masing. Ya. Kemudian faktor keempat, air Zam-Zam. Ya. Rasulullah SAW menyebut air Zam-Zam, ya, innaha mubarakatu innaha ta'amud tuh. Ya. Sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang diberkahi, air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Ya. Air Zam-Zam adalah obat dari rasa sakit atau obat penyakit. Rasulullah pernah bersabda air Zam-Zam itu diminum mengikuti apa yang diniatkan atau dikehendaki. Ya. Kenapa begitu? Ya. Karena rupanya air Zam-Zam ini setelah dianalisis melalui sinar ultraviolet menunjukkan unsurnya bebas dari racun. Kemungkinan berubah rasanya tidak terjadi. Bakteri pun tidak ditemukan. Inilah air yang dapat mengenyangkan dan menjadi obat. Ya. Air ini mengandung berbagai positif ion mineral dan zat yang dibutuhkan tubuh. Mineral dan elemen-elemen itu jumlahnya amat fantastis. Sekitar 2000 mg per liter. Di antaranya ada sodium, kalium, potasium, magnesium, sulfur, bikarbonat, nitrat, fosfat, dan amonia. Ya. Orang udah mencoba bikin air infus ya, tapi nggak sedahsyat ya komposisinya air Zam-Zam, Masya Allah. Ya. Nah sekarang kita kan juga belajar bahwa tangan kita juga ini ada pembuluh meridiannya, ada bulat-bulatan di tangan kanan. Makanya kalau kita minum air Zam-Zam kan diminta untuk pegangnya tangan kanan. Dan kemudian kita doa kan, ya Allah saya mohon ya Allah air Zam-Zam ini ya, memulihkan penyakitku. Nah kita sudah belajar kan ilmu ini kan, kalau kita ngomong sesuatu, mendoakan sesuatu kan kita ngomong di sini, jalan kan pesannya kan, jalan pesannya, dibawalah sampai ke tangan, pesan itu didorong oleh gelombang sinyal yang keluarnya dari telapak tangan kanan, masuk kepada sel-sel air di gelas kita dengan air Zam-Zam itu. Dan air Zam-Zam itu nanti akan membuat sebuah pesan dari tangan kita itu. Karena ingat tangan kanan itu transmitter, dia ngirim, ya, dia ngasih. Gitu. Kalau kiri menerima, receiver. Ini pernah tuh bisa supaya kita ingat ya, terima kasih. Kiri itu terima kasih. Makanya kalau terima apa-apa cepat kasih. Terima apa-apa cepat kasih. Supaya apa? Aliran listrik kita itu atau aliran energi itu kuat. Kalau terima kekep. Nggak dikasih, bumpet badan kita. Makanya bumpet badan kita jadi gembung-gembung. Karena bukan gembung karena ototnya, tapi gembung karena ya sumbatan-sumbatan mungkin kekikiran kita, kepeditan kita, ya ketamakan kita. Dan kaitannya lagi sekali lagi pada saat apapun yang kita pegang dan kita doakan, ya maka doa itu akan jalan di tangan kanan kita masuk ke dalam apapun yang kita pegang itu. Wabil khusus air Zam-Zam, ya. Karena ini molekul air Zam-Zam sangat indah, ya. Susunan molekul air Zam-Zam berstruktur sangat indah, teratur, cantik, bak berlian yang berkilauan dan memancarkan lebih dari 12 warna jika dibekukan, Masya Allah. Ya bisa kalau ada orang pulang haji gitu ya, pulang umroh, nomor satu cari air Zam-Zam biar dikit aja. Ya, kenapa? Karena banyak banget ya. Udah dikit aja tuh dibagi-bagi untuk diminum sedikit, diusap di muka sedikit sambil baca selawat gitu ya. Itu ya lebih keren lagi dari berlian. Jadi nggak usah minta emasnya Madinah ya, minta air Zam-Zam aja ya. Bisa kalau dikasih air Zam-Zam plus emas Madinah, ya terima juga lah, namanya juga rezeki. Ya, jadi bukan hanya air Zam-Zam saja, tapi ya kalau orang ngasih kan tetap kita terima, tapi air Zam-Zam yang luar biasa. Ya. Kemudian apa lagi ya? Inilah sumur air Zam-Zam kita bisa lihat di museum ya. Faktor kelima, sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah dijadikan sebagai kiblat oleh orang sholat di seluruh dunia. Ya, orang sholat di seluruh dunia memancarkan energi positif. Karena semua berkiblat kepada Ka'bah, jadi energi positif berpusat ke Ka'bah. Terbayangkan teman-teman yang
Kita lagi sholat ini kan sinyalnya nih nggak cuma segini loh, dia makin dari rakaat pertama sampai rakaat berikutnya makin panjang, makin panjang, makin panjang. Karena kita semua kiblatnya ya, kiblatnya ke Baitullah ya. Jadi itu mengarah semua ke sana. Mengarah semua ke sana. Ya. Makanya kalau kita berdoa juga afdol doa, walaupun doa itu rukunnya tidak terlalu mengikat, boleh di mana saja dan menghadap mana saja, tapi kalau pas kita doa menghadap kiblat itu afdol lagi. Apa? Sinyalnya cepet banget. Emangnya buat apa sih Bu Isa? Wallahu a'lam bishawab. Bu Isa nggak tahu persis karena hanya Allah yang tahu. Hanya kalau belajar sedikit-sedikit dari para risetnya ilmuwan-ilmuwan, bahwa pada saat kita kan waktu sholat kan dari mulai berdiri sampai salam itu kan doa terus kan. Dan karena kita menghadap kiblat, sinyal kita ke Ka'bah, maka doa kita kan dinaikkan ke atas kan? Naikkan ke atas. Masya Allah. Ya. Sidratul Muntaha ya. Masya Allah. Nah, dan kalau habis salam itu sinyal memanjang banget, kencang banget. Makanya doa habis salam itu luar biasa. Itulah makanya Bu Isa minta ya kalau teman-teman mau terapi, apalagi yang lagi sedang terapi 40 hari, atau yang terus-terusan terapi walaupun sudah lewat 40 hari, itu habis sholat tuh dahsyat banget. Dahsyat banget, sebentar aja. Karena kita selama ini sudah mensepakati bahwa itu muhasabah diri. Ya, terapi-terapi ini. Ya. Dan kita berdoa, oh dahsyat. Bayangin ya, Ka'bah juga menjadi pusat gerakan sholat sepanjang waktu, ya, karena sholat mengikuti pergerakan matahari, artinya setiap saat atau setiap waktu sesuai gerakan matahari, selalu ada orang yang sedang sholat. Ya. Jika kita sekarang kita sholat zuhur, demikian pula wilayah yang lebih barat akan memasuki waktu zuhur dan seterusnya. Jadi beruntun kan? Atau dalam waktu yang bersamaan orang Indonesia sholat zuhur, orang yang lebih timur melakukan sholat asar, demikian seterusnya. Jadi nggak pernah berhenti sebetulnya orang sholat di muka bumi dan tidak pernah berhenti gelombang vibrasi energi orang sholat ke Ka'bah itu nggak pernah berhenti. Makanya waktu pandemi, waduh, Masya Allah, untung masih pada bisa sholat ya. Waktu itu juga udah nggak bisa sholat jamaah lagi, disuruh di rumah sendiri, nggak bisa ke masjid kan gitu. Ya, untung masih yang punya anak banyak, alhamdulillah sholatnya bisa berjamaah agak banyak kan. Itu tuh di awal-awal itu bukan hanya kita takut karena virusnya itu, kalau waktu itu bisa terbesit ya Allah ya, ini energi bumi ada apa nih gitu, Insya Allah. Makanya ya ini kita himbauan ya buat Bu Isa juga, diri Bu Isa dan kita semua, karena kita belum bisa ke sana, sholatnya tegakkan lagi, mumpung ada waktu juga di rumah, kemana-mana kita biasanya nggak pernah sholat sunnahnya, sekarang kita sholat sunnahnya. Karena kenapa tawaf udah dikit banget orang tawaf di sana. Jadi bayangkan dari semua penjuru ya ke sini ya. Kan cuma di Indonesia aja kalau nyarinya barat mana barat gitu ya. Dan sebenarnya kiblat mana kiblat, yang betul begitu ya. Kalau negara-negara lain nggak mesti ke barat orang dia ya mengarahnya kiblat ya. Dan ini dia berputar dan naik ke atas. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi kebayangkan kita berada di situ tuh kayak apa gelombangnya. Naik ke atas membawa doa kita nanti ya, kemudian memancar ke seluruh dunia lagi untuk tarik doa ya Allah ya. Dan bagaimana jika pusaran energi itu tiba-tiba berhenti, apa efek yang ditimbulkan? Ini pernah lihat Ka'bah kayak gini, sedihnya minta ampun ya Allah ya. Ini waktu pandemi kan ya Allah, sepi. Itu deg-degan minta ampun tuh, ya Allah ya astagfirullah. Sekarang ya seperti ini, kira-kira ini haji ya, kita ambil haji ini yang tadi Mbak Arma sudah sampaikan waktu itu yang umroh ya, teman-teman Dago Wisata juga sudah memperlihatkan luar biasa tuh, sedih banget ya Allah, dan pengen banget ke sana. Dan betul-betul memang kalau dari secara fisik kita nganggap ini aduh enak nih, nggak kedesek-desekan, tapi ini kurang energi karena setiap orang memakan energi. Kalau misalnya di sini cuman ya 10.000 ya, cuman 10.000. Tapi kalau kita berdekat-dekatan seperti dulu, misalnya ada 1 juta misalnya di sini, itu kayak apa dahsyatnya gelombang di situ. Makanya hati-hati bicara. Kejadian pas, hati-hati mikir, kejadian langsung, total itu langsung. Ya, lagi tawaf takut sendalnya hilang betulan itu kalau nggak cepet-cepet istighfar. Ya, karena kita kan begitu, hilang sendal gue hilang, makanya langsung astagfirullahaladzim supaya mendelete gitu.
Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa apabila tidak ada orang yang tawaf, maka itu pertanda Ka'bah akan segera diangkat dari muka bumi. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya. Untungnya Imam Al-Ghazali mengatakan, namun hal itu baru akan terjadi apabila tawaf tidak lagi dilakukan hingga selama 7 tahun. Makanya beberapa bulan lalu Bu Isa kan dapat berita dari para ilmuwan yang memprediksikan pandemi itu 7 tahun. Wah, ingat ya Imam Al-Ghazali mengatakan begini, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Sekarang udah setahun ya. Setahun ya. Nah, untungnya udah dibolehkan sedikit-sedikit walaupun kita yang masih belum bisa ke sana ya. Aduh, bersyukur banget udah lihat kayak gini. Alhamdulillah ya Allah, tadi lihat dari Dago Wisata, dari Mbak Arma. Aduh, ya Alhamdulillah ya Allah. Ya. Satu-satunya yang kita bisa lakukan apa ya? Betulkan sholat kita. Ya. Ini kan tarik-tarikan nih, energi nih, kutub utara, kutub selatan seluruh dunia. Kenapa sih bisa untuk apa energi itu? Untuk apa gelombang itu? Itulah yang membawa doa kita. Itulah yang membawa niat kita. Dan itu juga yang membawa prasangka kita. Kita hidup ini karena ya niat, doa, prasangka. Ya, ada yang prasangka, masih ada yang banyak prasangka buruk. Hati-hati, orang yang suka berprasangka buruk akan kejadian itu tertarik kayak gitu. Ya, tapi susah banget bisa kalau positif terus. Memang iya. Hanya sebisanya positifnya yang lebih banyak. Kalau masih berprasangka buruk sama teman, sama keluarga, sama suami, mertua, tadi bagi kita mertua ya, kita bahas ya. Sama siapapun segeralah istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Langsung setting lagi prasangka baiknya. Sebagaimana selama ini terapi-terapi yang kita belajar selama ini, memang kita curahkan dulu kekesalan kita, makanya ada gestalt terapi. Kemudian kita ya minta maaf juga, saling memaafkan. Itu supaya tarikannya benar. Dan tidak rugi kalau kita yang memaafkan duluan. Tidak rugi sahabat-sahabatnya. Tidak rugi. Ya. Fa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di mulut, di benak, di kolbu, dan di tulisan. Makanya hati-hati dalam chattingan. Ya. Kurangi untuk senantiasa berkeluh kesah dalam tulisan juga. Status misalnya. Chatting kepada suami kesel. Kan? Chatting pada anak kesel. Chatting kepada orang tua kesel. Chatting kepada sahabat kesel. Hati-hati narik dia itu. Wah, bisa terlanjur. Sekira delete aja tuh chattingan yang kesal. Ya, istighfar, delete. Ya, bikin status lapar betulan tuh. Ya. Macet betulan itu pasti. Ya, sendiri lagi, sendiri betulan makanya itu. Jadi hati-hati. Ya. Dan sekali lagi sahabat-sahabat, apabila kita berniat itu kan kita ucapkan kan, jalan ibadah dan senantiasa ada lillahi ta'ala. Makanya mengapa kita juga membudayakan pada saat kita sayang sama teman ya, sister fillah, sahabat fillah, sahabat di jalan Allah, atau bisa diartikan juga sahabat karena Allah gitu. Supaya apa-apa itu karena Allah. Ya. Dan jalan di badan kita tahu, dan ini pembuluh meridian keluar gelombangnya, maka niat itu akan terbroadcast, maka yang diniatkan itu akan ditarik. Sama nih sekarang kita ini, walaupun tadi Mbak Arma sudah katakan kondisi sekarang memang kita harus tunda, betul banget. Apalagi memang diumumkan kita termasuk yang 20 negara tadi ya. Itu untuk apa? Kita untuk menunda dulu karena ada masalah kesehatan. Namun niat nggak bisa ditunda. Niatin aja dulu. Niat aja dulu. Setiap lihat Ka'bah niat aja lagi dulu. Setiap orang cerita tentang umroh niatkan lagi, ya Allah, saya niat umroh ya Allah karena Engkau ya Allah. Kenapa? Karena nanti akan ada tarikan. Ya, tarikan ini dari keluar dulu niatnya, nanti dari bawah Ka'bah ya dia menarik kita datang. Dulu ya kalau bisa tanya sama orang-orang, kamu kok belum umroh ya, belum pernah ke Ka'bah, belum dapat panggilan. Saya bilang siapa yang mau manggil kalau kamu belum niat? Oh emang harus niat dulu? Iya niat dulu. Karena keluarkan dulu niat kita, baru nanti disambut atau dipanggil oleh energi pusaran, energi di bawah Ka'bah yang keluar dari semua sisi-sisi Ka'bah, wabil khusus tadi di Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Tarik kita.
uang nomor sekian loh. Betul-betul uang nomor sekian. Banyak sekali sahabat-sahabat ini yang punya pengalaman begitu, bukan? Cuman kalau udah uang nggak ada, pandemi pula, nggak niat pula. Tadi berita bagus yang saya gembira nih Mbak Arma adalah masih bisa sampai 60 tahun, Masya Allah. Kemarin kan dia 50 tahun ya, bisa langsung astagfirullahaladzim, sudah 52, lewat nih. 60 tahun sekarang, Alhamdulillah ya Allah. Kencengin lagi nih, Masya Allah. Ya, sehingga nanti ditariklah ini semua ya Allah ya. Dan akhirnya ya kita dipanggil. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Sahabat-sahabat semua kita sama-sama bertalbiyah yuk. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama ya. Mudah-mudahan teman-teman mendengarkan suara Bu Isa dan semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yuk. Kita seolah-olah udah di sana. Seolah-olah sudah seman. Kita sudah sampai ya, kita mungkin kalau naik pesawat yang langsung sampai Madinah aja ya Mbak Arma ya. Jadi lebih gampang. Sudah di Madinah, kita sudah ziarah ya ke makam Rasulullah, sudah sholat juga di Masjid Nabawi ya. Kemudian sudah juga ke Raudah. Kita bayangkan nih kita sudah lagi pakai ihram. Nah ya, diganti ihramnya kan dari hotel ya. Tapi terus kita mampir di Bir Ali kan. Nah di Bir Ali itulah kita niat ya, kita sholat dan kita niat. Nah mulailah dari Bir Ali kita bayangkan kita naik bus menuju Mekah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, labbaik Allahumma labbaik. Boleh juga dibuka suaranya barangkali biar kita dengarkan semuanya. Ya. Yuk. Rasakan di bus sudah pakai baju ihram. Rasakan di bus kita sudah pakai baju ihram, Masya Allah. Sudah pakai baju ihram. Ya. Duduk di bus, kemudian kita diminta untuk bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'matan lak la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak innal hamda wal mulk la syarika lak. Sekarang bayangkan visualisasikan ya lagi ya. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan sahabat-sahabat kita terus ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda laka wal mulk la syarika lak. Ya bayangkan kita sama-sama ke sana ya, berbus-bus kita ke sana ya. Yuk. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Teman-teman bayangkan kita sudah sampai nih ya. Sedikit lagi masuk Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak labbaik. Innal hamda
kawal syarika lak labbaik Allahumma labbaik la syarika labbaik la syarika lak labbaik Allahumma. Kita lihat kanan kiri sahabat kita semua, saudara-saudara kita, keluarga kita ya. Inna syarika kawal mulk la syarika lak. Teman-teman rasakan kita sudah berada di Masjidil Haram. Kita sudah melihat Ka'bah. Ya Allah. Ya Allah. Sampaikan niatan kami semua ya Allah. Sampaikan. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Labbaik 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 syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wa mulk la syarika lak. Sahabat-sahabatku, memang kita sekarang belum bisa ke sana. Tapi energi kita sampai sana hari ini. Energi kita sampai sana malam ini. Bayangkan satu orang saja energinya luar biasa, apalagi kita bersama-sama. Kita sudah minta, kita niat kita ke sana, mohon pada Allah. Ya. Tentu kalau tidak ada pandemi pasti dengan cepat diundang ke sana. Hanya kita pun harus ya, tahu kondisi-kondisi agar kita juga selamat dunia maupun selamat. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku terus berniat untuk kita berkunjung lagi ya sampai lagi ke Baitullah. Terima kasih.